Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Hadir, Bu. Di Bu Ambar. Siap. Udah, Ibu. Sudah, Ibu. Hadir, Bu. Selamat pagi, Bu. Sambut, Bu. Hadir, Bu. Sudah, Bu. Engko nek iki arep anu videone iki dijenengan. Nek arep nampilke foto-foto iki lho nggon SD kene iki lho. Karo kono kan ora ngerti iki nek. Ini kan iki dipateni. Hadir, Bu. Udah, Bu. Ya, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu.
Udah, Bu. Iya, Mbak. Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Sorry, Dad. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Pagi, Bu. Inten, Bu. Ampun, Bu. Hadir. Hadir, Bu. Iya, Bu. Maaf, Bu. Dwi Susanti sudah hadir, Bu. Nomor 4, Bu. 14, Bu. Mohon maaf, Bu. Mohon maaf nih Ali Mas Kuri, absen 2, Bu. Absen 2. Nggih, Bu. Selamat pagi, Bu. Izin Selamat absen pagi. untuk Naila nomor 27. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Mohon maaf, saya Arjuna Jun baru masuk nomor absen 6, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Selamat pagi, Bu.
Bisa, Bu. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, monggo. Oke. Iya. Oh, ya, ya, ya. Monggo, saya tak ngopi dulu ya. Ya, nanti saya dipanggil aja ya. Ya, ya, ya. Halo, selamat pagi, Bu. Insya Allah sudah siap, Bu. Sudah, Bu. Oh, belum. Selamat pagi, Bu. Ngapunten terlambat. Kenapa nih? Nembe enggak agak kurang enak badan, Bu. Sudah, alhamdulillah sampun. Hanya yang sekarang hanya saya, Bu. Kalau kemarin-kemarin Bu, sudah insya Allah siap. Bu. Ibu izin masuk. Ya, Ida Rahmawati, Bu, dari kelompok 4. Ngapunten baru masuk. Nomor absen 21. Ibu, selamat pagi. Wilujeng Enjang, Bu, mohon izin masuk. Yohanes dari kelompok 3, Ibu, pangapunten. Sekawan doso, Bu. Nggih, wilujeng Enjang, Bu. Bu, izin masuk. Ngapunipun, nggih. Ya, nomor absen 38. Ya, selamat pagi, Bu. Kuliah Hiriah, Bu. Absen 36. Selamat pagi, Bu. Mohon izin masuk. Saya di Puspita Sari, kelompok 4, nomor 15. Iya. Selamat pagi, Ibu. Dari kelompok 4, Bu. Iya. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Pagi, Bu. Insya Allah siap, Bu. Ya.
Sampun, Bu. Sampun, Bu. Nggih, Bu. Pagi juga, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Jeng, sehat selalu. Oke. Jeng, sehat toh jenengan ya, Wan, Jeng? Wajahnya cantik sekali. Rakyat tok wajahku. Oh iya, 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 Mbak. Ya, silahkan. Siap. Sudah menjawab, Ibu. Alhamdulillah deh. Selamat pagi, Bu. Saya Fadila, Bu. Maaf. Ya. Nggih. Selamat pagi, Bu. Nggih, insyaallah. Setengah 8 itu. Sudah, Bu, sudah hadir. Ya. Pagi, Bu. Mohon maaf, Bu, untuk Pak Dedin dan Bu Delvi itu kelompok 1 yang sudah saya coba hubungi masih terkendala jaringan, Bu. Masih berusaha pindah ke tempat yang jaringannya bagus. Iya, Bu. Iya. Karena baru pindah tempat tugas, katanya di tempat yang baru kurang bagus. Mohon maaf Ibu, dari kelompok 4 ini Dwi Adi belum hadir. Sepertinya ini halo, Ji? Halo, Bu. Oke. Untuk kelompok 4 atas nama Pak Dwi belum hadir, mungkin sedang perjalanan ini. Bu, ngapunten, izin tanya. Nggih, saya Bu Ida. Ini kalau misalkan kan kita jadwalnya
urutan kelima. Misalkan ini nanti live Zoom dulu, boleh apa tidak, G? Oh. Onje. Terima kasih, Bu. Zoom-nya mau di sekolah bersama mentornya gitu loh, Bu. Nggih. Enggak, laptopnya ada, tapi kemarin udah janjian sama mentornya gitu. Saya urutan ke-6, Bu. Ya, onje. Matur suwun, Ibu. Nggih, matur suwun nggih. Maaf Bu, izin bertanya. Untuk mentor apakah harus masuk sekarang atau nanti nggih? Saya kelompok 1 urutan 6, Bu. Nggih, Bu. Nggih, Bu, terima kasih. 192.1.1 coba. Ya. Iya, Bu. Saya yang breakout ya. Udah, Ibu udah selesai. Iya, Bu. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang. Alhamdulillah sudah ngopi ini. Bu, mau tanya Bu, ini teman-teman dari kelompok 3, itu materinya ke saya dikirim kemana ya? Ya, itu kok saya lihat di email saya kok nggak ada, belum ada yang masuk. Mas Teguh ataupun nggak bisa nyambung ini. Mas Kuku gitu, Mas Kuku tadi tak hubungi nggak nyambung-nyambung. Kalau suruh aja, masukkan ke email saya aja Bu, semuanya Bu. Yeah. Nggih, Ibu.
Nggih. Iya, Bu. Pagi, Bu. Belum ada. Masukin aja supaya dimasukkan ke email saya aja, nanti langsung saya buka. Oke. Oke. Ya. Belum, Bu. Kalau sudah diupload di Siktenan. Ya. Bisa. Ditulis ya, ditulis Mbak. Iya, saya. iya Pak. G. Bravo Uniform Delta, kecil semuanya. G. Bravo Uniform Delta. G. Hotel India. Ya. Bravo Echo. Apa Pak? Bravo Echo, Whiskey Echo. Budi BW, terbacanya Budi BW. Budi BW, oh nggih. @gmail.com. @gmail.com, oh nggih. Oke, saya ulangi nggih. Nggih. Bravo Uniform Delta. Nggih. Hotel India. Ya. India nggih. Nggih. Bravo Echo. Bravo nggih. Whiskey Echo. Budi BW nggih, Pak. Nggih, nggih, nggih. Kecil BEWE nggih. Oh, BEWE, oh nggih. Nggih. Kecil semua nggih, Pak. Napa anu aja, yang draftnya aja.
Oh iya, ini emailnya huruf kecil semua nggih. Iya, kecil Oh semuanya. iya, @gmail.com nggih. Gmail.com ya. Sekarang ya tak tunggu ya. Nggih, nggih, Pak. Bu, yang lainnya suruh dikirim ke saya, Bu. Ya. Biasanya dulu begitu kok ini. Belum ada informasi, Bu. Karena biasanya tuh langsung masuk ke email saya, kemudian nanti saya buka di email, nah, pas pengujian langsung saya ambil di situ. Ya, Bapak aman. Bentar Bu, baru loading. Ya. Bu. Nggih, nggih. Pak Koko posnya di mana, Ibu? Oke. Oke. Pak Koko punya nomor itu email saya. Oke. Ya, dulu juga gitu, masuk oleh Pak Koko tuh dikendalikan masuk ke email sehingga nanti langsung paginya langsung menguji gitu. Sip, tenang. Ya, Bu, ini Mbak Clarissa sudah masuk ya. Langsung aja dimulai, monggo silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pakai Ari, Bu.
Ari Wibowo ya. Hmm. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Ini saya izin untuk share screen sebentar, nggih. Sampun terlihat, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber Bapak Dr. Andes Budi Wibowo MSI, yang terhormat mentor Ibu Dr. Alih Mariati, yang terhormat moderator Ibu Ambarwati. Perkenalkan, nama saya Clarissa Intan Pratiwi, Latsar Boyolali Angkatan 71 kelompok 3. Hari ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Ketersediaan Emergency Kit pada proses rujukan pasien instalasi gawat darurat RSUD Simo Kabupaten Boyolali. Ini data diri saya, nama saya Clarissa Intan Pratiwi, asli dari Solo, jabatan dokter ahli pertama instansi RSUD Simo. Visi dan misi Kabupaten Boyolali. Visi Boyolali adalah Boyolali maju meneruskan proinvestasi melangkah dan menata bersama penuh totalitas atau metal. Misinya ada 5. Yang pertama, Boyolali meneruskan proinvestasi maju sinergi dan berkelanjutan. Yang kedua, Boyolali sehat, tangguh, cerdas, berkarakter, berbudaya. Yang ketiga, Boyolali kota susu, lumbung pangan nasional. Yang keempat, Boyolali menghadirkan pemerintah yang bersih, efektif, terpercaya. Yang kelima, Boyolali tersenyum, tumbuh, mandiri, dan berdaya saing. Ini profil RSUD Simo. RSUD Simo merupakan rumah sakit RSUD dengan rumah sakit tipe D. Alamatnya di Jalan Simo Bangak kilometer 1, dikepalai oleh Dr. FX Kristan Bioko MPH. Ini adalah isu, jadi berdasarkan pengamatan di rumah sakit, terdapat 5 isu. Isu yang pertama yaitu kurangnya ketaatan pengisian lembar early warning system sebagai pencegahan kegawatan pasien rawat inap Bangsal Cendrawasih. Yang kedua, kurang optimalnya ketersediaan emergency kit pada proses rujukan pasien IGD RSUD Simo. Yang ketiga, kurang optimalnya perencanaan pemulaan pasien rawat inap Bangsal Cendrawasih. Yang keempat, kurang optimalnya lembar edukasi antar profesi pasien rawat inap RSUD Simo. Yang kelima, kurang efektifnya pengisian lembar inform konsen pasien di IGD. Dari kelima isu ini kita analisis dengan menggunakan metode APKL, dinilai, kemudian ditotal, lalu di peringkat 1 sampai 5, kemudian 3 peringkat teratas ini dianalisis dengan metode USG, dinilai, ditotal, kemudian di peringkat lagi 1, 2, 3, peringkat dengan nilai skor tertinggi, peringkat pertama dijadikan core issue atau prioritas isu, yaitu kurang optimalnya ketersediaan emergency kit pada proses rujukan pasien IGD RSUD Simo. Kemudian dari analisis isu ini kita analisis penyebabnya dengan diagram fishbone. Kemudian didapatkan 4 prioritas penyebab, yaitu yang pertama dari segi sumber daya manusia, prioritas penyebabnya adalah pengetahuan petugas mengenai persiapan kit rujuk yang masih kurang. Kemudian dari segi materialnya adalah emergency kit yang tidak siap pakai. Dari segi metodenya adalah belum adanya panduan emergency kit. Dari segi nilainya adalah tidak adanya monitoring evaluasi pemakaian emergency kit. Dari 4 prioritas penyebab ini kemudian didapatkan gagasan pemecahan masalah, yaitu optimalisasi ketersediaan emergency kit pada proses rujukan pasien IGD RSUD Simo dalam 5 rencana kegiatan. Yang pertama adalah
membuat buku panduan emergency kit, yang kedua mempersiapkan emergency kit, yang ketiga melakukan koordinasi dengan instalasi farmasi untuk pengisian emergency kit, yang keempat sosialisasi pemakaian emergency kit ke petugas rujuk, yang kelima monitoring evaluasi penggunaan emergency kit pada pelaksanaan rujukan. Masuk ke kegiatan yang pertama, membuat buku panduan emergency kit. Sumber kegiatannya adalah inovasi. Ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah mencari bahan referensi pembuatan buku panduan. Ini terkait dengan nilai aneka akuntabilitas anti korupsi, agenda 3 manajemen ASN. Tahapan yang kedua adalah menyusun buku panduan terkait dengan nilai aneka akuntabilitas, komitmen mutu, dan agenda 3 manajemen ASN. Tahapan yang ketiga adalah pengajuan buku panduan kepada atasan terkait dengan nilai aneka etika publik anti korupsi dan agenda 3 manajemen ASN. Kegiatan ini berkontribusi pada visi Kabupaten Boyolali, Boyolali maju, meneruskan pro investasi, melangkah dan menuju bersama penuh totalitas. Kemudian mendukung misi Kabupaten Boyolali yang pertama, yaitu Boyolali meneruskan pro investasi, maju, sinergi, dan berkelanjutan. Kegiatan ini memperkuat nilai organisasi responsif. Kegiatan yang kedua yaitu mempersiapkan emergency kit. Tahapan yang sumber kegiatannya adalah inovasi. Ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah melakukan survei tas emergency kit ke toko alat kesehatan terkait dengan nilai akuntabilitas, komitmen mutu, dan agenda 3 manajemen ASN BOG. Kemudian tahapan yang kedua adalah melakukan survei tempat obat emergensi terkait dengan nilai aneka akuntabilitas anti korupsi, agenda 3 manajemen ASN. Tahapan yang ketiga adalah konsultasi tas emergensi dan kota obat yang sudah didapat ke atasan terkait dengan nilai aneka nasionalisme etika publik dan agenda 3 manajemen ASN. Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi Kabupaten Boyolali dan mendukung misi Kabupaten Boyolali yang pertama, yaitu Boyolali meneruskan pro investasi, maju, sinergi, dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga memperkuat nilai organisasi responsif. Rencana kegiatan yang ketiga yaitu melakukan koordinasi dengan instalasi farmasi untuk pengisian emergency kit. Sumber kegiatannya adalah inovasi, ada 3 tahapan. Yang pertama koordinasi dengan kasih penunjang mengenai pengisian tas emergency kit terkait dengan nilai aneka nasionalisme, etika publik anti korupsi, agenda 3 manajemen ASN dan pelayanan publik. Tahapan yang kedua adalah membuat daftar isi tas dan buku pemakaian emergency kit terkait dengan nilai aneka akuntabilitas, komitmen mutu, dan agenda 3 manajemen ASN. Tahapan yang ketiga adalah koordinasi dengan kepala farmasi mengenai pengisian emergency kit terkait dengan nilai aneka nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan agenda 3 manajemen ASN dan pelayanan publik. Kegiatan ini berkontribusi pada visi Kabupaten Boyolali dan mendukung misi Kabupaten Boyolali yang kelima, yaitu Boyolali tersenyum, tumbuh mandiri, dan berdaya saing. Kegiatan ini memperkuat nilai organisasi inklusif. Rencana kegiatan yang keempat yaitu sosialisasi pemakaian emergency kit ke petugas rujuk IGD. Sumber kegiatannya adalah inovasi dan SKP. Ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan kepala ruang IGD terkait dengan nilai aneka nasionalisme etika publik dan agenda 3 manajemen ASN. Tahapan yang kedua adalah menentukan jadwal tempat dan media sosialisasi terkait dengan nilai aneka akuntabilitas etika publik dan agenda 3 manajemen ASN. Tahapan yang ketiga adalah melakukan sosialisasi pemakaian emergency kit terkait dengan nilai aneka akuntabilitas, komitmen mutu anti korupsi, dan agenda 3 manajemen ASN dan pelayanan publik. Kegiatan ini berkontribusi pada visi Kabupaten Boyolali dan mendukung misi Kabupaten Boyolali yang pertama. Kegiatan ini juga mendukung nilai organisasi efektif. Rencana kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan kelima, monitoring dan evaluasi penggunaan emergency kit pada pelaksanaan rujukan. Sumber kegiatannya adalah sasaran kinerja pegawai. Ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah mendata pemakaian emergency kit untuk merujuk pasien terkait nilai aneka akuntabilitas anti korupsi, agenda 3 manajemen ASN. Tahapan yang kedua adalah evaluasi kegiatan dengan pengisian Google Form terkait nilai aneka nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan agenda 3 manajemen ASN pelayanan publik. Tahapan yang ketiga adalah menganalisis hasil Google Form dan data pemakaian buku emergency terkait nilai aneka akuntabilitas, etika publik anti korupsi, dan agenda 3 manajemen ASN dan pelayanan publik. Kegiatan ini berkontribusi pada visi Kabupaten Boyolali dan mendukung misi Kabupaten Boyolali yang kelima, yaitu Boyolali tersenyum, tumbuh mandiri, dan berdaya saing. Kegiatan ini juga memperkuat nilai organisasi pro rakyat.
Ini adalah timeline jadwal kegiatan dari mulai bulan Juni sampai Agustus. Kegiatan yang pertama membuat buku panduan dimulai tanggal 25 Juni sampai 2 Juli. Outputnya adalah buku panduan yang sudah ber-SK, kemudian ada foto video pengajuan buku panduan kepada mentor. Kemudian kegiatan yang kedua adalah mempersiapkan emergency kit. Outputnya adalah tas emergency kit, kotak obat emergency, foto dan video konsultasi dengan mentor. Agenda yang ketiga adalah koordinasi dengan instalasi farmasi untuk pengisian tas emergency kit. Outputnya adalah foto dan video konsultasi dengan kasih penunjang, kemudian foto video dengan kepala farmasi, lalu ada buku pemakaian emergency kit dan daftar isi emergency kit. Yang keempat, sosialisasi pemakaian emergency kit ke petugas rujuk IGD mulai dari tanggal 16 Juli sampai 28 Juli. Outputnya adalah foto video koordinasi dengan Karu IGD, daftar hadir, kemudian foto dan video sosialisasi. Tahap kegiatan yang terakhir, monitoring evaluasi penggunaan emergency kit, ini dimulai tanggal 29 Juli sampai 5 Agustus. Outputnya adalah buku pemakaian emergency kit yang telah diisi dan data link Google Form untuk evaluasi dan hasil evaluasi. Demikianlah presentasi rancangan aktualisasi dari saya. Mohon masukan dan saran dari Bapak narasumber dan Ibu mentor. Ini saya kembalikan ke Ibu moderator. Dan saya Bu, mentor dulu Bu, mentor dulu, kemudian pernyataan mentor dulu, setelah itu nanti baru saya. Oke, terus koreksi, saya tidak pakai aring Ibu. Terlalu ngefun panjenengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Budi Wibowo, MSI. Yang saya hormati Ibu Moderator, Ibu Ambarwati. Yang saya hormati Dr. Clarissa. Terima kasih atas waktunya. Jadi Dr. Clarissa sudah mempresentasikan mengenai rancangan aktualisasi mengenai optimalisasi ketersediaan emergency kit pada proses rujukan pasien IGD. Menurut saya bagus sekali idenya dalam hal ketersediaan emergency kit rujukan, terutama di IGD karena memang kasus rujukan di IGD ini banyak sekali apalagi di masa pandemi ini. Selama ini memang belum ada emergency kit khusus untuk rujukan. Jadi di tempat kami adanya emergency kit di ruangan, jadi tidak khusus untuk dirujukan. Dan saya harap nantinya untuk ketersediaan emergency kit rujukan ini tidak hanya ada di IGD saja, tapi juga di unit yang lain, misalnya di ICU atau rawat inap, karena di unit tersebut juga melakukan rujukan pasien. Kemudian untuk rancangan aktualisasi, tadi saya lihat di poin nomor 2, mempersiapkan emergency kit, mungkin bisa ditambah dengan koordinasi kasih penunjang dulu atau bersurat ke Direktur Rumah Sakit Dr. Clarissa nanti, karena mengenai usulan ketersediaan emergency kit ini dan beserta isinya, mungkin ada daftar isinya seperti apa, karena nantinya bisa kami masukkan di perencanaan anggaran.
Karena diharapkan nanti juga tidak hanya IGD saja, tapi juga di unit-unit yang lain gitu nggih. Walaupun nanti waktunya mepet, Dokter Clarissa mungkin pengadaan sendiri dulu karena nanti menunggu pengadaan dari rumah sakit memang agak panjang gitu nggih. Tapi minta tolong nanti juga ada koordinasi ke kasih penunjang atau bersurat ke direktur nanti bisa kami masukkan di perencanaan anggaran. Itu kemudian di poin nomor 4 mengenai sosialisasi pemakaian emergency kit. Nah ini mungkin waktunya agak dipersingkat mawon ya. Jadi untuk yang dimonitoring nanti waktunya agak panjang. Jadi lebih enak untuk evaluasinya. Kalau untuk monitoringnya hanya singkat, evaluasinya mungkin agak kurang gitu. Itu dan saya harap nanti untuk monitoring tidak hanya dilaksanakan selama jenengan aktualisasi saja nggih. Tapi saya harap itu seterusnya nggih. Jadi nantinya Dokter Clarissa bisa koordinasi dengan kepala ruang nggih, karena tidak mungkin seterusnya Dokter Clarissa yang memonitor emergency kit nggih, karena ada tugas-tugas yang lain. Jadi nanti bisa dikoordinasikan dengan kepala ruang nanti untuk monitoring dari emergency kit ini. Mungkin itu saja sedikit masukan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bu. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati mentor Ibu Dr. Alih Maryati, yang saya hormati coach, ini coachnya Bu Diah Mubarokah, mboten rawuh. Oh begitu. Nggih. Nggih, nun sewu, asma Ibu sinten itu? Nggih. Ambar nggih, Bu Ambar. Oh nggih, saya agak lupa nih. Oke, matur nuwun, yang saya hormati moderator sekaligus sebagai mewakili coach, nggih, Ibu Ambar. Ya. Dan yang saya banggakan peserta pelatihan Ibu Dr. Clarissa Intan Pratiwi. Pertama saya ucapkan selamat dulu kepada Bu Clarissa nih. Panggilannya Bu Clarissa Pak Intan atau Pratiwi ini? Panggilannya Sasa, Pak. Oh, Sasa. Nggih. Oh, gitu, Sasa. Ya. Sasa Ajinomoto gitu. Iya, Pak. Oke, Bu Dr. Sasa, oke, saya ucapkan selamat dulu. Panjenengan telah diterima menjadi CPNS, kemudian sudah melaksanakan kegiatan pelatihan, kemudian sudah bisa menyusun rancangan aktualisasi dan habilitasi ini yang sudah dipaparkan dengan baik dan mendapatkan apresiasi dan dukungan dari Ibu Mentor. Baik, saya barangkali mungkin Bu Dr. Sasa langsung membuka di aja nggih rancangannya nggih. Rancangan. Di draft rancangan. Yang tadi paparannya saya sudah mendengarkan, sudah membaca, itu di close dulu, kemudian Ibu memasukkan di share yang rancangan, yang tulis draftnya. Di share screen nggih, Pak? Nggih, dimasukkan ke share. Nggih. Nggih, oke. Baik, kita langsung masuk ke halaman diagram fishbone nggih.
Jadi Bu Dr. Sasa mengambil ada isu itu ada 5. Salah satu diantaranya adalah belum optimalnya ketersediaan emergency kit ya pada proses rujukan pasien IGD di RSUD Simo Kabupaten Boyolali. Nah, kemudian berdasarkan itu berdasarkan dari hasil screening atau kegiatan tapisan isu yang kemudian dihasilkan isu yang paling utama ya core isunya adalah itu tadi ya, jadi belum optimalnya ketersediaan emergency. Kemudian berdasarkan diagram fishbone yang dilakukan oleh Bu Dokter, diagram fishbone ini adalah merupakan suatu diagram untuk mencari penyebab dari core issue. Core issue itu adalah yang di kepala ikan ini kurang optimalnya ketersediaan emergency kit atau ini bisa disebut sebagai satu masalah utama ya, masalah gitu. Masalah adalah kondisi kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi empiris. Idealnya di sebuah rumah sakit itu ketersediaan emergency kit-nya kan lengkap ya. Tapi kenyataannya empirisnya sekarang di rumah sakit Simo ini, RSUD Simo, itu ketersediaan emergency kit-nya itu belum optimal. Nah, sehingga apa penyebabnya? Itu dikelompokkan dalam sisi manpower-nya, material, metode, dan milieu atau lingkungan ini. Nah, di sini kita bisa lihat material belum tersedianya emergency kit, oke. Isu emergency kit kurang lengkap, emergency kit tidak siap pakai, oke. Kemudian metode, manpower-nya dulu. Petugas tidak sempat atau sering lupa untuk mempersiapkan kit rujuk. Nah, kemudian manpower lagi, pengetahuan petugas mengenai personal kit, ini belum, masih kurang. Kemudian metode, ini belum adanya SOP, belum ada panduan emergency kit. Kemudian milieu, kurangnya ketersediaan pentingnya, kurangnya kesadaran pentingnya emergency kit, tidak ada monitoring, dan oke. Nah, kita lihat yang metode ya. Metode. Jadi faktor penyebab ini adalah mencermati dari sumber daya produksi yang kita kenal dengan man, money, material, method itu. Tapi karena kesepakatan bahwa money jangan menjadi alasan sebagai faktor penyebab tidak berjalannya sebuah kegiatan di dalam sebuah organisasi. Karena kalau itu menjadi penyebab, wah rono duitnya orang nyambut gawe enggak bisa. Jadi tetap harus kerja meskipun keterbatasan anggaran hanya sedikit. Ya, tetap harus kerja. Bagaimana caranya begitu? Sehingga kita sepakat yang diambil adalah man, money, material, method, dan milieu. Ya, milieu atau medicine. Medicine-nya itu kita ambil ke environment atau milieu lingkungan, pengaruh lingkungan. Nah, metode di sini panjangan menulis belum ada SOP, emergency kit, ya. Kemudian yang belum ada panduan emergency kit. Tapi di dalam kegiatan yang Bu Dr. Sasa lakukan itu tidak ada upaya untuk membuat SOP. Kemudian juga tidak membuat panduannya hanya berupa buku saja tadi ya. Nah, tidak dibuat SOP-nya Bu Dokter. Pertanyaan saya itu. Untuk SOP-nya itu SOP pemakaiannya, Pak? Atau SOP? Ini panjenengan kan nulis di diagram metode ya, di diagram fishbone itu. Di metode itu belum ada SOP emergency kit. Itu yang dimaksud apa? SOP pemakaian emergency kit-nya, Pak. Nah, mungkin pengelolaannya. Nah, karena belum ada, kenapa tidak panjenengan buat itu sekalian? Nah, nah, jadi kalau bisa, dari ini kan pola pemikirannya, faktor-faktor penyebab ini yang menjadi masalah, menjadi penyebab sehingga kurang optimalnya ketersediaan emergency kit. Nah, dilihat dari sisi metode atau istilahnya cara kerja atau merupakan mekanisme kerja, pedoman kerja begitu ya. Karena di situ belum ada metode, belum ada SOP-nya sehingga tidak melaku. Nah, kalau kemudian panjenengan melakukan kegiatan satu adalah membuat buku panduan, kemudian menyediakan tas diisi dengan emergency kit, ya, kemudian melaksanakan kegiatan sosialisasi, ya, kemudian juga koordinasi, kemudian yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Nah, tapi kalau belum ada SOP-nya kan nggak bisa jalan, Bu. Nah, kalau bisa saran saya, panjenengan tambahkan sekaligus di situ adalah menyusun SOP. Iya, Pak. Jadi nanti final
apa yang jaringan lakukan itu final. Nah, kalau ini kan masih setengah. Lah urung SOP-ne yo. Nah, terus urung SOP-ne pedoman kerjanya piye? Nah, kan gitu. Di metode panjenengan sudah membuat panduan itu berupa buku nggih. Buku itu kan buku itu kan sebagai suatu panduan kan, Bu? Iya. Oke. Nah, oke. Kalau begitu berarti sekarang yang masih kurang adalah pembuatan SP-nya. Jadi SP tolong dibuatkan sekaligus. Jadi rangkaian kegiatannya yang jaringan lakukan itu ditambahkan lagi dengan pembuatan SP. Oke. Satu, ya. Kemudian yang kedua nanti dimasukkan di milestone ya, di kegiatan, bisa di kegiatan yang beberapa pembuat buku ya. Kemudian sekaligus setelah itu pertama tentunya kan inventarisasi emergency kit yang ada. Jadi kurang apa dan sebagainya. Nah, kemudian setelah inventarisasi emergency kit, kemudian membuat buku, kemudian yang ketiga adalah membuat SOP. Nah, setelah buku dan SOP-nya jadi, nah kemudian dilakukan sosialisasi kepada teman-teman ya, petugas itu. Kemudian yang keempat baru melaksanakan penggunaan dan pemantauan, kegiatan pemantauan. Apakah sudah dilaksanakan, sudah ada buku, sudah ada metode, sudah ada emergency kit-nya sudah diisi dalam setiap tas, nah kemudian dipantau, dipakai apa enggak begitu. Nah, yang terakhir begitu. Itu nggih? Nggih, Pak. Oke. Terus yang berikutnya jadwal, Bu. Coba lihat ke jadwal di halaman 40. Nah, ini. Halaman 40 nggih. Itu yang merah-merah itu artinya apa, Bu? Libur, Pak. Libur. Iya, hari libur. Coba dilihat kalendernya. Kalendernya jangan pegang kalender. Kalau nggak salah, orang pas itu. Karena hari Sabtu Minggunya tanggalnya bukan pas di situ. Untuk bulan Juni saja ya, hari Sabtu dan Minggunya itu kan tanggalnya 26 dan iya. 27. 26, iya Pak, iya. Nah. Ini walaupun libur tapi kan masih bisa dikerjakan, Pak. Iya, betul. Jadi saya berharap juga begitu ya. Saya berharap juga waktunya itu bukan waktu hari kerja ya, tetapi hari kalender. Jadi 30 hari kalender itu dipergunakan terus oleh panjenengan untuk melaksanakan kegiatan ini. Artinya yang bisa dilaksanakan di rumah atau di kantor atau mungkin dimanapun ya dalam rangka persiapan penyusunan ini tetap dilaksanakan. Tetapi ketika melaksanakan kegiatan praktek seperti umumnya koordinasi dan sebagainya kan adanya di hari kerja, ya. Hari kerja itulah. Tolong nanti merah-merahnya dipaskan tanggalnya, karena itu nggak pasnya kan pakai kalender bulan tahun berapa itu. Bulan Juli 78 itu bukan hari Minggu. Hari Minggunya bulan Juli itu tanggal 4 tuh. Tanggal 3 Juli nggih, Pak? Ya, Juli itu kan hari Minggunya kan tanggal 4. Iya, Sabtu Minggu Pak, 34. Ya, 34. Dan jaringan di sini kan 78. Oh. Jadi angka merah, garis merahnya itu tidak pas dengan kalender. Coba nanti dipaskan lagi ya. Karena semua yang kita buat ya, artinya apa yang tertulis, kemudian apa yang ada itu adalah merupakan satu implementasi dari realita, dari kondisi yang sesungguhnya. Jadi nanti kalau kalendernya 1 sampai dengan ini dan seterusnya, nanti nggak pas. Dipaskan aja. Jadi angka-angka yang ada di atasnya itu adalah angka tanggal kalender. Nih. Jadi nanti panjenengan bisa ngepaskan. Kemudian dalam pelaksanaannya tetap panjenengan menggunakan hari Minggu, artinya 30 hari kalender. Oke, nggih? Nggih, Pak. Oke, terus yang berikutnya di antisipasi ya, ini, antisipasi dan strategi. Antisipasi dan strategi yang Nah, itu bukan menghadapi kendala ya, tetapi potensi kendala karena ini belum terjadi. Jadi kalau sudah terjadi menjadi kendala, tetapi kalau ini masih potensi.
potensi kendala. Sehingga tergantung Bu Dokter Sasa nanti bisa mengeliminasi potensi ini apa tidak. Kalau tidak dieliminasi kan menjadi kendala sungguhan. Nah, dapat mungkin potensi itu diantisipasi sehingga nanti tidak menjadi kendala. Oke. Saya pikir sudah bagus ya. Secara keseluruhan, hanya ada koreksi sedikit di halaman persetujuan. Saya pinjamkan masuk ke halaman persetujuan. Oke. Halaman persetujuan itu ditulis di kopnya di atas. Ditulis, Bu. Jadi di atas itu paling atas tulisi halaman persetujuan. Oh iya. Itu sudah nggih? Oh nggih, Pak. Berarti ini lebih besar lagi nggih, Pak? Oh, ini yang dikirim ke saya kan tidak ada tulisannya. Di situ ada ya? Ada. Ada. Oh, nggih, yang dikirim ke saya nggak ada tulisannya ini. Oh iya Pak. Yang dipaparkan panjenengan ada itu, halaman persetujuan. Kemudian halaman pengesahan ada? Pengesahan? Ada, Pak. Di bawahnya lagi. Nah, itu. Nah, ini ada tulisannya. Coba dibesarkan, Bu. Dijadikan satu halaman aja. Nah, itu. Terus halaman pengesahan saya lihat. Oke, halaman pengesahan. Oke, halaman yang dikirim ke saya tidak ada tulisannya. Iya. Oke, kemudian halaman persetujuan, coba lihat. Di atasnya. Terus, nah oke. Itu tanggalnya, Boyolali tanggal diganti nggih, jangan 24 tapi 23 atau 22. Karena panjenengan mengajukan ke mentor dan mengajukan ke coach itu adalah kemarin ya, untuk pelaksanaan seminar pada hari ini. Nah, jadi itu yang ada. Kemudian pengesahan. Nah, pengesahan itu kata-katanya bukan dinyatakan setuju untuk diseminarkan, tetapi dinyatakan telah diseminarkan, ya, dan disetujui oleh dinyatakan telah diseminarkan pada, gitu aja juga nggak apa-apa, udah. Dinyatakan telah diseminarkan pada, nah gitu. Itu pada hari ini, betul. Oke. Saya kira itu aja untuk Bu Dokter Sasa ya. Matur nuwun, mudah-mudahan sukses untuk Bu Dokter Sasa. Dan juga kepada Bu Mentor, ya, mudah-mudahan apa yang minta didukung, dibantu ya, supaya nanti dalam pelaksanaan selama 1 bulan penuh ini, panjenengan sebagai pembina di lapangan itu bisa memantau sehingga hasilnya bisa sesuai dengan harapan. Khususnya tadi catatan saya perlu adanya SOP. Karena Pak Bu Dokter Sasa membuat statement penyebabnya itu adalah di dalam Fishbone itu adalah ada itu, tetapi implementasinya harus ada seperti itu juga. Jadi itu sesuai nanti berarti final pelaksanaannya. Oke, ngoten aja masukan saya. Matur nuwun, saya kembalikan lagi kepada Ibu Ambar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budi yang telah memberikan masukan dan saran, dan terima kasih kepada Ibu Dr. Alih Mariati yang telah memberikan dukungan dan masukan. Terima kasih kepada panitia yang telah memoderatori acara seminar hari ini. Mohon maaf apabila ada salah ucap, mohon doa restu juga supaya diperlancar aktualisasinya dan semoga bisa lulus dengan hasil memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, langsung mawon. Oh gitu. Oh, iya. Iya. Iya, oke. Iya, langsung Bu. Selamat siang, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Selamat siang, Bu. Alhamdulillah sudah, Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Yang terhormat, Kok live lagi? Bu Noninya kok malah live, Mbak? Sudah, sampun. Ya. halo. Oke, ini sudah terlihat belum, nggih? Nggih, mohon maaf Ibu, tadi sempat hilang sinyalnya. Nggih. Baik saya ulangi nggih, Ibu. Nggih. Oh, nggih. Nggih, baik. Nggih. Nggih. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Mbak. Yang terhormat Bapak DRS Budi Wibowo selaku penguji, yang terhormat Bapak Mulyono SPD selaku mentor, yang saya hormati pula Ibu
moderator dari BKP 2D. Perkenalkan, saya Noni Wulandari, Latsar dari kelompok 3. Saya akan memaparkan hasil rancangan aktualisasi saya yang berjudul optimalisasi pemanfaatan laboratorium IPA sebagai sarana penunjang pembelajaran di SMP Negeri 1 Selo. Berikut sekilas diri saya guru IPA di SMP Negeri 1 Selo. Baik, kemudian ini adalah profil SMP Negeri 1 Selo. SMP Negeri 1 Selo terletak di lereng Gunung Merapi dengan visi yaitu terwujudnya generasi yang religius, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, dan peduli lingkungan hidup yang dijabarkan dalam 11 butir misi siswa yang terbagi 3 tingkat dengan 5 rombel. Kemudian nilai organisasi yang ada di SMP Negeri 1 Selo disebut. Baik, di SMP Negeri 1 Selo, saya menemukan 5 isu yang kurang optimalnya penanaman disiplin siswa dalam pembelajaran IPA, kemudian kurangnya kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi guru dalam menunjang penggunaan media. Iya, benar. Iya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, tadi terkendala karena mati lampu sebentar. Baik, saya lanjutkan. Dalam membiasakan literasi saat belajar. Yang keempat, kurang optimalnya upaya guru dalam membiasakan literasi saat pembelajaran kemudian daring. Kemudian diambil 3 isu. Ditemukan 1 isu prioritas, yaitu belum optimalnya pemanfaatan laboratorium IPA sebagai sarana penunjang pembelajaran di SMP Negeri 1 Selo. Kemudian ini adalah analisis penyebab isu dengan Fishbone. Penyebab isu prioritas untuk MEN adalah belum ada kepala dan pengurus lab. Untuk material, belum tersedia inventarisasi alat lab. Untuk metode, belum tersedia jadwal dan jurnal penggunaan lab. Untuk milieu, yaitu kondisi lab yang kotor. Kemudian dampak bila isu tidak diselesaikan adalah laboratorium tidak berfungsi, pembelajaran IPA kurang kreatif, rendahnya minat siswa terhadap pembelajaran, sehingga siswa tidak mencapai KKM. Kemudian ini adalah gagasan pemecahan isu. Yang pertama, memperbaiki fasilitas dan pengecatan laboratorium IPA, kemudian membentuk struktur pengurus dan menyusun panduan. Yang ketiga, menginventarisasi alat dan bahan lab. Yang keempat, menyusun jadwal dan jurnal penggunaan lab. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan laboratorium. Kegiatan pertama, memperbaiki fasilitas dan pengecatan lab. Tahap pertama, melakukan konsultasi terkait kegiatan dengan nilai aneka, etika publik, nasionalisme, dan manajemen ASN. Kemudian memperbaiki fasilitas laboratorium, berkoordinasi dengan tukang bangunan, itu terkandung nilai aneka, nasionalisme, komitmen mutu, pelayanan publik, manajemen ASN, dan WOG. Langkah ketiga, melakukan penataan ulang. Ini terkait dengan aneka, komitmen mutu, nasionalisme, akuntabilitas, anti korupsi, pelayanan publik, dan manajemen ASN. Oh ya, untuk output dari kegiatan ini adalah terciptanya laboratorium IPA yang rapi dan siap untuk menunjang pembelajaran. Langkah kedua yaitu membentuk struktur pengurus dan menyusun panduan laboratorium, sumber kegiatan SKP dan inovasi. Kemudian outputnya tersedia struktur pengurus dan panduan laboratorium. Langkah pertama, menyiapkan dan menyusun draft pembentukan struktur dan panduan laboratorium terkandung nilai nasionalisme, akuntabilitas, anti korupsi, dan manajemen ASN. Kemudian melakukan konsultasi dengan atasan dan guru IPA terkait kegiatan tersebut.
terkandung nilai etika publik, nasionalisme, dan manajemen ASN, kemudian mempublikasikan struktur pengurus dan panduan pada guru dan siswa. Ini terkandung akuntabilitas, komitmen mutu, etika publik, dan pelayanan dan manajemen ASN. Kemudian yang ketiga, menginventarisasi alat dan bahan di laboratorium, sumber SKP dan inovasi. Langkah pertama, menyiapkan alat dan bahan dan melakukan inventarisasi. Yang kedua, menyiapkan draft hasil inventarisasi. Yang ketiga, melakukan konsultasi sekolah. Ketiga langkah ini terkait dengan aneka akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, anti korupsi, dan manajemen ASN. Kemudian langkah keempat, menyusun jadwal dan jurnal laboratorium, sumber SKP dan inovasi, output tersedia jadwal dan jurnal penggunaan. Langkah pertama, melakukan penyusunan jadwal dan jurnal penggunaan laboratorium, menyiapkan draft hasil inventarisasi, menyiapkan ini jurnal dan jadwalnya, kemudian mempublikasikan jadwal dan jurnal. Kemudian dari ketiga tahapan ini mengandung nilai nasionalisme, anti korupsi, komitmen mutu, etika publik, dan pelayanan publik serta manajemen ASN. Kemudian langkah kelima, melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan laboratorium, sumber kegiatan SKP dan inovasi, outputnya, tersedianya hasil dari monitoring dan evaluasi dari penggunaan laboratorium. Lalu langkahnya membuat form untuk monitoring dan evaluasi, melakukan konsultasi dengan atasan dan guru IPA, lalu melakukan monitoring dan evaluasi, kemudian melakukan analisis dan membuat perbaikan. Untuk nilai anekanya yaitu akuntabilitas, anti korupsi, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, kemudian juga terkait dengan agenda 3 manajemen ASN dan pelayanan publik. Kelima kegiatan tersebut berkontribusi pada visi Boyolali, yaitu Boyolali maju melanjutkan pro-investasi, melangkah dan menata bersama penuh totalitas atau metal, mendukung misi kedua Boyolali, Boyolali sehat, tangguh, cerdas, berkarakter, dan berbudaya, kemudian menguatkan nilai organisasi yang mengacu pada Kemendikbud. Yang pertama terlibat aktif, kemudian pembelajar, dan inisiatif. Kemudian berikut adalah jadwal kegiatan. Untuk kegiatan pertama selama 14 hari, kegiatan kedua selama 7 hari, kegiatan ketiga selama 7 hari, kegiatan keempat selama 7 hari, untuk kegiatan terakhir selama 7 hari, kemudian sisa waktu 5 hari untuk mempersiapkan laporan aktualisasi. Berikut adalah rencana bukti kegiatan. Untuk setiap kegiatan, akan saya siapkan bukti terkait foto sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian juga struktur organisasi, panduan, draft hasil inventarisasi, lalu jadwal dan jurnal laboratorium, kemudian hasil analisis perbaikan untuk tindak lanjut. Kemudian presentasi dari saya, mohon dengan hormat, masukannya dari Bapak narasumber dan Bapak mentor. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ibu, host dari BKP 2D dan Mbak Noni. Izinkan saya untuk menyampaikan tanggapan terkait dengan materi yang diangkat oleh Bu Noni, bahwa saat ini kondisi laboratorium di SMP Negeri 1 Solo itu seperti mati suri, Pak. Jadi laboratorium tidak terawat, sehingga otomatis praktis laboratorium itu tidak digunakan untuk kegiatan pembelajaran dalam rangka untuk mendukung penguasaan materi anak-anak terkait dengan mata pelajaran IPA. Sehingga dengan kehadiran Bu Noni, kami harapkan nanti ke depan itu laboratorium itu betul-betul berfungsi, sehingga nanti dapat sebagai variasi pembelajaran bagi khususnya guru-guru IPA. Kemudian berikutnya Pak, kami dari SMP Negeri 1 Solo siap untuk mendukung program dari Mbak Noni ini terkait dengan fasilitas dan sebagainya.
nanti akan kami siapkan sehingga nanti pelaksanaan program kegiatannya Mbak Noni ini di sekolah dapat berjalan lancar. Kemudian juga walaupun ini dalam kondisi pandemi, tetap fungsi laboratorium itu ada, karena misalkan nanti juga untuk praktek, kami harapkan memang prakteknya dalam bentuk praktek yang individual, jadi tidak dalam bentuk praktek kelompok seperti itu, sehingga dalam rangka pencegahan COVID-19 ini juga dapat dilaksanakan seperti itu. Dan ke depan fungsi dari laboratorium itu kan juga sangat penting bagi pembelajaran IPA dalam rangka untuk penguasaan kompetensi bagi anak-anak. Saya kira itu untuk tanggapan saya. Sekali lagi, kami dari sekolah siap untuk mendukung program yang akan dilaksanakan oleh Bu Noni ini di sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentor yang saya hormati Bapak Mulyono SPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Selo, dan moderator Ibu Ambar yang saya hormati, dan peserta pelatihan Mbak Noni Wulandari SPD. Pertama, saya ucapkan selamat dulu untuk Ibu Noni yang telah diangkat menjadi CPNS, kemudian sudah membuat rancangan aktualisasi dan habituasi, serta sudah dipaparkan, serta mendapatkan dukungan dan apresiasi dari mentor. Baik, Mbak Noni, tolong dibuka langsung di draftnya. Materi tadi di-close dulu, kemudian masuk ke materi. Di-share kalau bisa. Ini Bapak untuk tadi sudah saya kirim via WhatsApp dan email ya Bapak. Ya, oke. Yeah. Ya, baik. Kita langsung masuk ke isu, ya. Bab 2 isu. Menikah Bapak. Ya, oke. Di yang berikutnya itu pada halaman kondisi. Jadi sebelum dianalisis, yaitu kan ada beberapa isu, ya. 1 sampai 5 itu. Ya. Bapak. Jadi tabel 2.1, ya, tabel 2.1. Ya. Itu yang nomor 3, belum optimalnya pemanfaatan laboratorium IPA sebagai sarana penunjang pembelajaran seperti 1 Selo Kabupaten Bali. Kondisi saat ini laboratorium belum dimanfaatkan dengan baik, terbukti dengan kondisi laboratorium yang kotor dan terbengkalai. Itu memang kondisinya seperti itu, nggih? Bapak, karena sudah dari tahun 2018 itu kondisi laboratoriumnya itu tidak digunakan, jadi banyak fasilitas yang rusak begitu, Bapak. Oke. Ya, oke. Jadi memang kondisinya seperti itu. Kemudian yang diharapkan nanti laboratorium IPA dapat digunakan sebagai sarana penunjang pembelajaran dengan nyaman dan kondusif. Ya. Oke. Kemudian kita masuk ke analisis dari Wisbon, ya. Wisbonnya. Menikah Bapak. Oke. Dari analisis Wisbon ini dapat diketahui bahwa apa sih yang menjadi penyebab laboratorium itu tidak dipakai. Dari sisi material, belum tersedia inventarisasi laboratorium, alat laboratorium. Kemudian alat dan bahan laboratorium belum terorganisasi dengan baik.
belum terorganisasi dengan baik. Kemudian manpower belum ada, kepala dan pengurus lab ya, belum ada pengurusnya ya. Nggih. Kurangnya minat siswa ke lab. Ya. Kemudian metode belum tersedianya jadwal penggunaan lab, belum tersedianya SOP, kemudian lingkungan kondisi lab yang terbengkalai, rusaknya sarana air di laboratorium. Oke. Jadi dari itu kemudian Mbak Noni mengambil satu gagasan untuk melakukan upaya pemanfaatan laboratorium dengan optimalisasi ya. Nggih. Memperbaiki fasilitas dan pengecatan laboratorium IPA. Kemudian membentuk struktur. Nah, ini kegiatan pertama ini biayanya dari mana, Mbak? Ini nanti didukung sekolah, Bapak. Sudah dianggarkan dari sekolah, begitu, Bapak. Oke. Nggih. Jadi ini kalau begitu berarti ya, Mbak Noni itu harus mengajukan semacam rancangan untuk pembiayaan, rancangan anggaran pembiayaan untuk kegiatan perbaikan laboratorium. Nah, jadi itu harus dibuktikan dengan itu. Kemudian nanti ada jumlah anggaran yang diajukan, kemudian ada persetujuan dari kepala sekolah. Karena kalau tidak, nanti ketika nanti ada pemeriksaan di belakangan hari oleh BPK, kalau inspektorat dan sebagainya, Pak Kepala Sekolah memperbaiki itu, tetapi tidak ada dukungan administrasinya, dalam arti merupakan usulan dari panjenengan, nanti nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi untuk kedepannya supaya bisa berjalan dengan baik semuanya. Jadi panjenengan membuat kan yang mengerjakan bukan panjenengan sendiri ya, tetapi kan tim ya. Iya. Panjenengan mengajukan dari ini yang perlu diperbaiki apa saja begitu. Nah, kemudian nanti pembiayaan dari sekolah. Nah, terus ada disposisi dari Pak Mentor selaku kepala sekolah untuk siap membiayai. Nah, untuk melakukan perbaikan. Nah, adapun sumber biayanya dari mana itu nanti Pak Kepala Sekolah kan bisa membuat perencanaan gitu. Satu itu ya. Jadi ditambah dengan usulan untuk pembiayaan. Kemudian yang kedua membentuk struktur pengurus dan menyusun panduan laboratorium. Ini SOP-nya memang belum ada ya? Iya, nggih. Ya, itu belum ada, Bapak. Oke. Jadi nanti di kegiatan yang nomor 1 melakukan inventarisasi terhadap laboratorium yang perlu diperbaiki, kemudian juga apa saja dengan pembiayaan dan sebagainya begitu. Terus nanti nomor 2 membuat struktur pengurusan, kemudian membuat SOP. Membuat SOP-nya di mana, Bu? Ini terkait panduan penggunaan laboratorium, Bapak. Baik tata tertib, lalu untuk bahan-bahan yang berbahaya begitu, untuk peringatan-peringatan di dalam laboratorium itu. Ya, betul. Jadi itu lebih baik langsung jangan disebutkan hanya panduan ya, langsung saja SOP-nya saja sekaligus. Membentuk struktur pengurus dan menyusun SOP penggunaan laboratorium. Oh, nggih. Nanti SOP-nya itu yang tanda tangan adalah Pak Kepala Sekolah. Nggih. Jadi itu resmi gitu ya, sehingga siapapun yang akan menggunakan itu ada pedomannya di situ. Jadi termasuk adalah tata cara penggunaan di situ diatur yang memegang kunci laboratorium siapa, kemudian yang memegang buku untuk penggunaan laboratorium itu siapa. Nah, setiap individu tadi ya, yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah kan individu yang menggunakan. Siapapun yang menggunakan mencatat di buku tamu atau buku penggunaan di situ. Nah, kemudian juga setelah dipakai dikembalikan seperti semula. Nah, terus kalau ada yang rusak, jatuh, pecah dan sebagainya itu dilaporkan di dalam catatan. Jadi itu SOP-nya di situ harus rigid, lengkap gitu. Nah, kemudian termasuk kebersihan itu siapa tanggung jawabnya. Ya. Nah, jadi lengkap ya, disebut aja SOP-nya sekalian aja. Nggih, Bapak. Ya, kemudian menginventarisasi alat dan bahan laboratorium. Nah, ini kewalik ini harusnya di depan ya. Menginventarisasi alat dan bahan laboratorium itu nanti dimasuk di kegiatan yang nomor 2 dulu aja, Bu. Oh, nggih. Ya, nomor 2 terus yang ketiga baru membuat struktur ya. Nggih.
Nah, ya nanti terus membuat struktur, kemudian SOP. Nah, kemudian di dalam SOP itu ada jadwal penggunaan laboratorium, ya. Nah, menyusun jadwal penggunaan dan jurnal laboratorium itu masuk di dalam SOP saja. Oh, nggih. Masuk dalam SOP lah. Kemudian setelah panjenengan membuat SOP atau garis miring panduan penggunaan laboratorium, nah kemudian yang keempat itu mensosialisasikan. Nah, sosialisasi. Jadi setelah dibuat struktur kan yang pertama kan memperbaiki inventarisir, ya, memperbaiki di dalamnya itu ada inventarisasi peralatan, kemudian juga mana yang rusak dan sebagainya, kemudian sekaligus melakukan perbaikan, ya, mengajukan RAB, kemudian langsung melakukan perbaikan. Nah, kemudian yang nomor 2-nya membentuk struktur dan kepengurusan serta SOP. Kemudian yang nomor 3 ini adalah melakukan sosialisasi penggunaan laboratorium. Jadi, ini harus disosialisasikan kepada semua guru, kemudian juga siswa, khususnya yang pelajaran IPA itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mencoba menggunakan. Jadi di uji coba menggunakannya. Harus ada uji coba setelah diperbaiki dalam 1 bulan itu kan sudah selesai, ya. Nah, kemudian diuji coba penggunaannya oleh panjenengan dengan teman-teman itu. Nah, kemudian setelah diuji coba, nah baru istilahnya di monitoring kepada para siswa yang mau menggunakan dan sebagainya begitu. Termasuk guru, ya. Jadi guru dan siswa yang mau menggunakan itu dimonitor di situ. Nah, nanti dalam 1 bulan ada yang menggunakan apa tidak, sampai selesai itu mungkin sisa waktu berapa hari itu untuk memonitor, umpamanya 10 hari udah masih sisa, terus dipantau. Ya paling tidak panjenengan memberikan dorongan kepada teman-teman untuk menggunakan, lah itu menjadi tempat untuk latihan. Lah jadi nanti laporannya panjenengan di dalam kegiatan itu di video itu ada. Jadi setelah panjenengan dengan teman-teman menggunakan, kemudian ada anak-anak sekolah SMP lain yang menggunakan, lah jenengan monitor dengan foto, dengan video gitu, ya. Ini loh setelah sosialisasi, kemudian teman-teman SMP pada menggunakan, ini si A, si B, si C, si D menggunakan tempat laboratorium. Kemudian juga ada kelas yang dipimpin oleh guru, ya, untuk menggunakan laboratorium, ya. Artinya ini kan meskipun dalam kondisi sedang pandemi, ya, virtual gitu, tetapi kan seandainya guru IPA itu bisa mengajak untuk menggunakan kan bisa saja. Yang penting protokol kesehatannya dipakai begitu. Iya, Bapak. Ya, terus sepengetahuan kepala sekolah. Ya, saya kira itu aja kalau bagus ini. Artinya apa yang jenengan lakukan itu bagus, ya. Memanfaatkan resources atau sumber daya sekolah, ya, berupa sarpras yang terbengkalai itu kemudian diaktifkan untuk bisa digunakan gitu. Ya. Oke, saya pikir gitu. Kemudian yang terakhir, jadwal waktu tolong digunakan meskipun ada hari Minggu, ya, tetap diupayakan 30 hari kerjanya itu adalah berikut dengan hari Minggu, ya, 30 hari kalender, ya, atas izin Pak Mentor nanti bisa dipergunakan gitu. Sehingga waktunya nanti bisa dipakai semua. Terus terakhir, ini potensi kendala ditambah, ya. Jadi di dalam tabel 2.6 itu nanti disebutkan potensi kendala, bukan kendala, ya. Bukan menghadapi kendala, tapi menghadapi potensi kendala. Karena ini masih berupa potensi, belum kendala. Tergantung dari Mbak Noni nanti bisa mengeliminasi potensi tersebut sehingga tidak menjadi kendala sungguhan, ya. Tapi sudah diproyeksikan. Mungkin kalau terjadi seperti ini, saya sudah punya rumus untuk mengantisipasi sehingga tidak terjadi kendala itu. Oke, saya kira begitu. Terus ada koreksi sedikit di halaman persetujuan dan pengesahan, ya. Coba dibuka halaman persetujuan. Sudah, ya. Halaman persetujuan itu tanggalnya, ya, dinyatakan disetujui untuk dibenarkan pada hari Kamis tanggal 24. Kamis kan hari 24.
Nggih, Bapak. Nah, terus yang Boyolali 23 benar itu. Nggih, nggih, Bapak. Kemudian pengesahan, halaman pengesahan. Oke. Nah, itu kata-katanya jangan dinyatakan disetujui untuk diseminarkan lagi, tapi dinyatakan disetujui, dinyatakan telah diseminarkan. Nggih. Ya, pun. Tanggalnya sudah betul. Oke, mohon dikasih, oke. Koreksi dari saya, mudah-mudahan nanti sukses untuk Mbak Noni ya. Kemudian bisa menjadi guru teladan ya ke depan, karena di tangan panjenengan masa depan bangsa itu dipertaruhkan ya. Jadi kelompok milenial ini harus bekerja dengan penuh semangat ya, penuh keikhlasan. Semua itu tujuannya apa? Lillahi ta'ala, mencari pahala dunia dan akhirat ya. Jadi, panjenengan punya makna dalam kehidupannya di dunia ini. Saya kira itu. Yang pasti ada mentor Pak Mulyono beres kabehan. Nah, oh ya, wes butuh apa Mbak Noni? Wes butuh apa? Yang penting diajukan supaya nanti untuk SPJ saya di kemudian hari clear and clean gitu ya. Oke. Selamat untuk Mbak Noni. Matur nuwun. Saya kembalikan pada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Nggih, terima kasih Bapak Budi selaku narasumber yang sudah memberikan masukan dan saran kepada saya. Terima kasih kepada Bapak Mulyono yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada saya. Terima kasih kepada panitia yang telah memfasilitasi acara seminar hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik bertutur kata maupun kesalahan maupun kendala jaringan tadi. Mohon doa restu agar diberi kelancaran, kemudahan dalam melakukan aktualisasi dan lulus dengan nilai memuaskan. Sangat memuaskan, Mbak. Amin. Oke, siang Bu. Yang ketiga sinten Bu? Asmane sinten yang ketiga? Oh, STW. Saya tak lihat di saya lihat di email saya. ST Julianingsi ya. Oke. Ya, sudah ada ini. Selamat siang, Bu. Mentornya sudah
datang tapi belum masuk ke kelompok. Insya Allah. Yeah. Tadi sudah ada, Ibu. Jadi semangat ini. Jadi semangat. Sebentar saya hubungin, Ibu. Yeah. Tadi sudah hadir, Bu. Ya, cuma belum masuk ke kelompok. Ya, belum. Oh, yeah. Nggih, Bu. Oke, boleh, boleh. Langsung saja, nggih. Langsung biar paparan aja ya, Bapak. Nggih. Nggih, enggak apa-apa. Baik, Ibu, izin untuk share screen ya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Dr. Andes Budi Wibowo SMSI selaku narasumber, yang saya hormati Ibu Nunuk Sutiah SPD selaku mentor, yang saya hormati Ibu Ambarwati sebagai moderator. Mohon izin Bapak Ibu untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul meningkatkan minat belajar siswa pada materi perkalian melalui media pembelajaran inovatif. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Esti Yulianingsih, jabatan ahli pertama guru kelas, unit kerja di SD Negeri 1 Kembang.
Berikut adalah profil SD Negeri 1 Kembang. SD Negeri 1 Kembang merupakan SD negeri yang berstatus kepemilikan sebagai pemerintah daerah dengan yang dikepalai oleh Ibu Nunuk Sotiah. SD Negeri 1 Kembang beralamat di Desa Kembang RT 3 RW 5 Kecamatan Gladaksari, Kabupaten Boyolali. Berikut adalah visi misi Kabupaten Boyolali yang saya gunakan sebagai acuan dalam merancang kegiatan pada rancangan aktualisasi saya. Adapun visi Kabupaten Boyolali yaitu Boyolali maju meneruskan pro-investasi, melangkah dan menata bersama penuh totalitas. Misi Kabupaten Boyolali yaitu Boyolali meneruskan investasi, maju, sinergi, dan berkelanjutan. Boyolali sehat, tangguh, cerdas, berkarakter, dan berbudaya. Boyolali kota susu, lumbung pangan nasional. Boyolali menghadirkan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Boyolali tersenyum, tumbuh, mandiri, dan berdaya saing. Selama saya berada di SD Negeri 1 Kembang, saya mengidentifikasi 5 isu yang saya ambil dan saya analisis menggunakan teknik APKL. Adapun isu tersebut yaitu yang pertama, kurangnya upaya meningkatkan kedisiplinan siswa dalam mematuhi aturan protokol kesehatan. Yang kedua, kurangnya upaya meningkatkan kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang tiga, kurang optimalnya budaya literasi pada siswa. Yang empat, kurangnya upaya meningkatkan kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kelima, kurangnya upaya dalam meningkatkan minat belajar siswa pada materi perkalian. Dari kelima isu tersebut, saya analisis menggunakan teknik APKL, kemudian diambil 3 isu prioritas, 3 isu dengan peringkat tertinggi. Setelah diambil 3 isu, kemudian saya analisis menggunakan teknik USG. Berdasarkan teknik USG, diperoleh isu prioritas yaitu kurangnya upaya dalam meningkatkan minat belajar siswa pada materi perkalian dengan jumlah skor 14. Setelah diambil isu prioritas, kemudian saya analisis menggunakan diagram Fishbone. Menggunakan diagram Fishbone terkait dengan penyebab isu tersebut. Adapun tulisan tebal yang ada pada diagram Fishbone ini menunjukkan penyebab prioritas dari berbagai faktor. Adapun faktor yang pertama yaitu dari faktor main, faktor penyebab prioritasnya yaitu minat belajar siswa yang rendah, siswa merasa jenuh dan dalam pembelajaran. Dari faktor material, belum adanya media pembelajaran yang memadai. Kemudian dari metode yang digunakan kurang menarik. Di milieu, kurang perhatian dan motivasi dari guru. Dari penyebab isu tersebut, maka diperoleh gagasan pemecah isu yaitu meningkatkan minat belajar siswa pada materi perkalian melalui media pembelajaran inovatif dengan 5 kegiatan, yaitu kegiatan yang pertama membuat rancangan kegiatan yang bersumber pokok tugas pokok sumber kegiatannya. Yang kedua, sosialisasi kegiatan pada siswa, sumber kegiatannya inovasi. Yang ketiga, pembelajaran perkalian menggunakan media pembelajaran papan perkalian, sumber kegiatan inovasi. Yang keempat, permainan puzzle perkalian, sumber kegiatan inovasi. Yang kelima, aktivitas pintar perkalian, sumber kegiatannya inovasi. Dari kegiatan yang pertama, membuat rancangan kegiatan, tahapan-tahapannya adalah membuat draft rancangan kegiatan, konsultasi dengan kepala sekolah, berdiskusi dengan teman sejawat. Output kegiatannya adalah rancangan kegiatan yang telah disetujui mentor. Terkait substansi pelatihan yaitu akuntabilitas anti korupsi,